Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Malam ini di dekat saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Lantas konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang kelam, perselingkuhan, atau sisi lain dari dunia gaib? Semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan mendapatkan jodohnya malam ini? Sudah ada 31 kandidat pria. Dan yang terpilih malam ini adalah nomor 5. Rifa, usia 23 tahun, mencari pasangan hidup yang setia dan memiliki kisah masa lalu yang kelam. Apakah Rifa berhasil mendapatkan pasangan sejati seperti yang dia inginkan? Dan seperti apakah fakta menarik dari hidup Rifa? Sebelah kanan saya sudah terpilih satu orang kandidat pria yang akan menemukan cinta sejatinya. Siapa nama Anda? Rifa Abdul Jabar. Rifa Abdul Jabar. Oke, Rifa. Apa motivasi Anda mengikuti acara ini? Saya ingin menceritakan semua masalah-masalah kehidupan saya, terutama saya ingin menemukan pasangan hidup saya. Oke, sudah berapa lama tidak punya pasangan? Saya udah 3 bulan, udah lama. Sudah lama, jadi 3 bulan menurut kamu waktu yang lama untuk tidak punya pasangan ya? Iya. Oke, jadi ingin mencari pacar atau calon istri? Calon istri. Oke, jadi kamu ingin menikah ya? Iya. Oke, kalau begitu, Rifa, di sebelah kiri kita sudah ada 31 kandidat wanita. Oke, dan semuanya 31 orang ini sama-sama ingin mencari cinta sejatinya. Sekarang, kamu bisa menentukan 3 atau memilih 3 orang yang menurut kamu adalah kriteria kamu. Silakan, 3 orang satu persatu. Lihat matanya, lihat mulutnya, bibirnya, apapun yang menurut kamu itu adalah sesuai dengan kriteria kamu. Aku mau nomor 10. 10, oke, nomor 10. Oke, kenapa milih nomor 10, kenapa? Dari wajahnya sih kayaknya wanita baik ya. Kayaknya wanita baik ya, kayaknya wanita Kayak. baik. Jadi kayaknya belum tentu baik ya. Iya, iya. Oke, nomor 10, 1. Berarti 2 lagi. Saya milih nomor 21. 21. Oke, di belakang pojok. Kenapa? Kamu memilih nomor 21, kenapa? Dia posisinya di belakang paling pojok. Saya feeling dari raut wajahnya juga ya. Raut wajahnya menurut kamu gimana? Menurut saya sih ya cocok aja sama saya. Cantik nggak menurut kamu? Lumayan cantik. Lumayan cantik. Satu lagi, kamu udah milih 2, hanya 1 lagi, jadi pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Aku milih nomor 26. 26, silakan berdiri 26. Kenapa nomor 26? Sangat cocok aja. Kayaknya sangat cocok, yang tadi Sangat juga cocok. kayaknya sangat cocok semua. Ya. Dari mananya sangat cocoknya? Coba saya pengen coba satu-satu aja dulu. Semoga di antara 3 ini ada yang cocok buat saya. Oke, tapi sayangnya Rifa, dari 3 yang kamu pilih, nanti hanya 2 yang harus maju ke depan. Dan sekarang, ketiga wanita yang kamu pilih ini, kamu berhak untuk mengajukan pertanyaan apa saja yang ada di dalam benak kamu. Dan mereka harus menjawab. Tapi ingat, hanya 1 pertanyaan. Jadi pikirkan baik-baik pertanyaannya, karena jawaban dari mereka akan menentukan pilihan kamu selanjutnya. Ngerti? Iya, ngerti. Oke, silakan. Saya mau nanya sama kalian. Berhubungan itu boleh selingkuh gak sih? Oke. Nah,
Yang mana dulu? Yang pengen kamu dengar jawabannya nomor 21, 26, apa 10? Nomor 10. Silakan nomor 10 jawab beserta alasannya. Tidak. Tidak, kenapa? Karena selingkuh itu bukan hanya menyakiti perempuan, tapi juga mengorbankan perempuan. Oke. Karena saya adalah korban selingkuh. Oke, nomor 10 sudah dengar jawabannya? Dua lagi. Mau nomor berapa dulu yang menjawab? 26 atau 21? 21. 21. Oke, 21. Tidak. Tidak. Jadi dalam berhubungan tidak boleh selingkuh. Alasannya apa? Alasannya hampir sama dengan nomor 10 karena akan menyakitkan pasangan kita sendiri. Akan menyakitkan pasangan kita sendiri apa menyakitkan kamu? Menyakitkan saya, dan kalau misalkan laki-laki itu selingkuh juga akan menyakitkan dirinya sendiri juga. Oke, pernah selingkuh? Tidak pernah, tapi Tidak. diselingkuh sering. Sering diselingkuhi, oke. Terakhir nomor 26. Dalam hubungan itu boleh selingkuh atau tidak? Tidak. Oke, kenapa? Karena kalau dalam hubungan itu kalau sudah tidak ada kepercayaan atau sudah ada pengkhianatan itu nggak akan bagus ke depannya. Oke, pernah selingkuh? Tidak. Pernah diselingkuhin? Tidak. Oke, sekarang pilih 2 di antara 3 yang kamu pilih tadi. Pilih 1 dulu. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Nomor 21, 26, dan 10. Jawaban mana yang membuat Aku kamu... pilih 21. Tantri, wanita berusia 26 tahun, mencari pasangan pria yang serius menjalin hubungan, pernah gagal menikah, dan punya pengalaman buruk dengan seorang pria. Oke, nomor 21 pilihan kamu sudah 1. Artinya 1 lagi. Mana yang kamu pilih untuk maju? Antara nomor 26 dan nomor 10, pelan-pelan, hati-hati. Aku pilih nomor 26. 26. Santi, wanita cantik berusia 28 tahun, pernah dikhianati oleh seorang pria dan mencari pasangan yang setia. Seperti apakah kehidupan kisah cinta Santi yang sebenarnya? Di sebelah kiri saya sudah ada Tantri dan juga Santi yang dipilih langsung oleh Rifa. Dan sekarang Tantri dan Santi akan mendengarkan apapun yang ingin dikatakan oleh Rifa. Rifa, sekarang saatnya kamu untuk mengeluarkan apapun yang ingin kamu katakan tentang diri kamu. Dan Santi dan juga Tantri berhak untuk apapun yang mau kalian tanyakan, mau kalian katakan, kalian mau menyikapi apa terserah. Ya, oke Rifa, silakan ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan tentang diri kamu. Oke, Tantri dan Santi, malam ini gue akan menceritakan tentang kehidupan gue yang dulu dengan sekarang. Gue ini, cerita dulu gue nih, sangat bener gelap. Gue nggak tahu gue harus kemana. Gue ini broken home, karena bokap gue udah nggak ada. Gue punya bokap tiri, dia sangat cuek sama gue. Dan dulu kehidupan gue bener-bener hancur. Gue nggak tahu harus kemana. Gue kesini selalu salah, dan kesana pun gue selalu salah. Tapi di sisi lain, gue harus bahagiain orang tua gue. Gue selalu berjuang buat orang tua gue. Mungkin dulu gue pernah ya ngerasain hidup enak, tapi itu nggak lama. Semenjak papa gue nggak ada, rumah gue yang di Depok itu horor, angker. Papa yang mana yang nggak ada? Papa kandung. Disitulah kita sekeluarga untuk pindah ke Jakarta. Horor angkernya gimana? Banyak makhluk-makhluk gaib yang mengganggu diri saya. Seperti? Contoh, saya selalu main sama makhluk halus. Mama saya sering lihat kalau saya tuh setiap malam selalu ngobrol. Itu benar makhluk halus apa halusinasi kamu aja? Itu benar. Dan mungkin karena Mama ngelihat aku semakin aneh, dan Mama untuk minta kita pergi dari rumah itu. Pindah. Bahkan saya selama 2 bulan, saya nggak ada di kamar.
saya ada di kamar. Tapi mama nggak melihat saya ada di kamar. 2 bulan. 2 bulan. Mama manggil ada saudara kakek saya dan tiba-tiba saya menangis. Mama dengar suara saya nangis Oke. di kamar. Akhirnya ketemu. Ketemu, Kakek kamu kuat agamanya. kuat. Kamu tidak kuat. Saya tidak. Sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah, insya Allah saya kuat. Setelah pindah. Sekolah saya putus. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya harus kerja. Saya harus bahagiain mama. Dan pada akhirnya, Oke, pada saat kamu sedang terpuruk, kamu punya pacar nggak pada saat itu? di situ saya tidak punya pacar, tapi saya punya teman. Punya teman, Teman, wanita, pria? pria. Oke, Dia ngenalin sama saya seorang wanita. oke. Di saat Terus? itu, kenal lah saya sama wanita ini. Pergilah saya ke rumahnya, ketemuan sama dia. Saya nggak tahu. Saya nggak bawa baju, nggak bawa apa. Saya cuma bawa baju satu badan. Di situ ternyata teman saya tuh sudah kong kali kong sama wanita itu. Oke. Kong kali kongnya ngapain nih? Saya ditinggal di situ. Dikunciin saya dalam kosan. Teman saya dikasih uang dan dia pulang ke Jakarta. Kamu ditinggal di situ bersama wanita itu. Iya. Dan pada akhirnya wanita itu ngomong sama aku. Aku harus di situ nemenin dia. Dan pada saat itu aku udah jadian sama dia. Oh, di situ pacaran, Iya, jadian di aku situ. udah pacaran. Yang terjadi selanjutnya adalah Saya menjalankan hubungan selama 3 tahun. Ada satu orang temannya pacar saya yang ngomong kalau dia itu udah punya suami. udah punya suami. Iya. Katanya. Saya tanya baik-baik. Saya bilang ke dia. Dia bilang selalu jawab enggak. Dia selalu nutup-nutupi semuanya. Saya udah mulai curiga. Setiap hari Sabtu dan Minggu, handphone dia tidak selalu aktif. Saya udah curiga sama dia. Tapi saya selidiki. Allah itu adil. Allah itu ngasih tahu semuanya ke aku. Dan pada saat itu, pagi, ada telepon masuk. Dan itu suaminya. Oke, terus apa yang terjadi? Dia bilang, kamu ada hubungan apa sama istri saya? Saya jujur, saya pacaran sudah selama 3 tahun. Dan dia tidak mengakui kalau dia udah punya suami. 3 tahun kamu pacaran sama dia. Kamu udah curiga dia punya suami, tapi kamu tetap di situ. Kamu diguna-guna? Iya, Iya. iya. Aku nggak tahu kenapa aku betah. Bahkan selama 3 tahun aku tidak nemuin orang tua aku. Aku selalu diomelin sama dia. Aku nggak tahu kenapa buat nginget orang tua itu jauh. Aku nggak peduli nama aku. Ya selama ini membesarkan aku kan. Aku selalu mentingin dia. Kamu punya bukti-bukti kalau memang kamu disantet. Ada. Aku punya. Kamu sudah memberikan bukti-bukti itu ke tim kita. Sudah? Oke, semua yang ada di sini tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kamu sudah memberikan bukti itu ke tim kita. Sudah. Oke, bisa ditampilin? Oke, ini apa maksudnya? Ini di saat aku mau ninggalin dia. Di saat kamu meninggalkan dia, ini Meninggalkan maksudnya dia, ada berdarah-darah keluar dari hidung, maksudnya apa? Gini, aku pulang ke Jakarta, dia ngancam aku. Kalau sampai lu gak balik lagi ke gue bikin mati. Kata cewek Iya. itu. Ini dalam keadaan kamu sadar atau tidak? Aku nggak sadar. Ini teman aku ngomong, muka lu kenapa men? Merah. Merah. Coba lu ngaca. Kamu nggak sadar itu Aku ada nggak darah-darah sadar. keluar hidung kamu? Nggak sadar. Oke, Setelah aku ngaca, aku jatuh. Aku pingsan. oke, kita lihat foto berikutnya. Ini apa? Jadi setelah saya pergi dari sebelum foto yang berdarah tadi, saya ke dia bilang, bentar, nanti aku rapihin kamar kamu dulu. Oke, tunggu seminggu. Dia ngomong seperti itu. Dan pada akhirnya aku berangkat lagi ke entah kenapa aku bersih-bersihin
pengen bersihin kasur, nggak biasanya padahal udah bersih semua. Aku pas bersihin, itu ada boneka di bawah kasur Oke, aku. seperti pocong ya. Iya, Oke. Kamu nemuin di bawah kasur. di bawah kasur. Kamu tanya ke cewek itu atau diam saja? Aku diam, aku berusaha buat kabur tapi kamar aku dikunci dari luar. Oke. Kamu sebagai laki-laki tidak bisa melakukan apa-apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa dan aku cuma WA teman aku. Aku bilang ke dia, tolongin gue men, gue nemuin inian. Sampai aku foto ke mama. Nah, mama selalu bilang, udah kamu pulang, ngapain kamu balik lagi ke sana? Setelah mama bilang pulang, aku buang boneka itu. Di situ aku muntah darah. Sudah cukup kamu menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan? Sudah. Oke, kenapa perlu di sini kandidat menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya? Karena biar bagaimanapun nanti mereka akan berpasangan. Mereka di sini datang untuk tujuan mencari cinta sejatinya. Namun, alangkah lebih baiknya di saat kita menemukan cinta sejati, kita harus saling mengetahui apapun yang terjadi di antara pasangan kita, apa yang terjadi dalam hidupnya, di masa lalunya. Dan itulah tujuan kita di sini. Tapi, Rifa, bukan berarti kita percaya 100% apa yang kamu katakan itu berarti benar. Kenapa? Karena di sini kita juga punya seorang expert. Dan inilah seorang expert hipnoterapi, Arbi. Selamat malam Arbi. Selamat malam Uya. Oke, Arbi di sebelah kanan Anda sudah ada Rifa. Dan sekarang tugas Anda Arbi untuk melakukan seluruh kemampuan Anda terhadap Rifa. Silakan Arbi. Oke. Selamat malam pemirsa. Sekarang saya akan melakukan proses terapi ataupun membuka black box masa lalu dari Rifa. Oke. Yang saya lakukan adalah tidak membuat Rifa hilang kesadaran. Jadi Rifa akan full sadar. Yang saya lakukan hanya melakukan teknik relaksasi saja. Oke. Boleh minta air? Oke, media melalui Oke. media air ya. Air adalah media terbaik untuk mentransferkan energi. Oke, jadi yang Anda gunakan adalah energinya Rifa berarti ya? Iya, betul. Oke. Saya mencoba untuk transfer energi dari air untuk nanti diminumkan oleh Rifa. Oke, silakan, silakan. Oke, silakan diminum. Ini air biasa ya? Air biasa. Oke, sambil tunggu reaksi dari kandidat. Oke, Rifa tenang. Kayaknya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Kelihatan dari tangan, terlalu mengepal. Jadi bahasa tubuhnya tidak nyaman karena mungkin ada sebuah dendam di masa lalu yang belum tersampaikan. Oke, Rifa, boleh maju ke depan? Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan Arbi terhadap Rifa. Oke, sekarang lihat tanda merah di sana. Oke, sekarang fokus. Sekarang Anda bisa bicara jujur sejujurnya dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Tidak ada yang bisa untuk Anda simpan kembali. Hal tersebut membuat Anda lebih sadar sepenuhnya dan biarkan Anda menjadi lebih jujur dan lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, silakan Pak Surya. Bisa ditanyakan apapun yang akan Anda tanyakan. Oke, kamu memang punya dendam. Aku punya dendam Dendam seperti apa? karena dia udah buat aku seperti ini. Sama mantan kamu berarti dendamnya? Iya. Apa yang kamu lakukan? Aku coba buat pergi ke orang pintar dan membalikan apa yang dia lakukan ke saya. Dengan cara? Aku pergi ke dukun. Oke, kamu dulu merasa diguna-guna, disantet, betul? Betul? Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama? Iya. Lebih buruk? Iya. Silakan. Kalau Tantri atau Santi ingin bertanya? Rifa, Iya. Rifa bilang tadi pacaran 3 tahun, tapi nggak tahu kalau misalkan cewek itu nggak punya suami. Iya. Selama 3 tahun itu, emang kamu nggak ngenalin orang tuanya atau kerabat, saudara? Dia itu isi simpenan. Tantri atau Santi ingin bertanya? Rifa, Iya. Rifa bilang tadi pacaran 3 tahun, tapi nggak tahu kalau misalkan cewek itu nggak punya suami.
Iya. Selama 3 tahun itu emang kamu nggak ngenalin orang tuanya atau kerabat, saudara? Dia itu isi simpenan. Dia juga jauh dari keluarganya. Dia di Serang sendiri sama anaknya. Saya masih penasaran sama kamu, Rifa. Iya. Kamu tadi bilang melakukan hal yang ritual. Ritual Iya. seperti apa Didoain, oleh dukun itu? tapi di situ aku nggak hitam, aku putih. Kata kamu. Iya. Sedikit demi sedikit aku sembuh. Artinya kamu disembuhkan apa kamu nyantet balik? Disembuhkan sama biar apa yang saya rasakan berbalik. Dibalikin Oke, lagi. Santi, kamu kayaknya penasaran, kamu diam nih takut apa? Kalau yang antara nggak percaya ini masa 3 tahun ya, itu 3 tahun jalanin masa bener-bener nggak sadar sih itu kemana aja gitu kan. Nggak percayanya di situ ya Mas ya? Gini, dia itu istri simpenan, suaminya itu jarang pulang karena dia punya istri lain. Iya. Dia itu istri ketiga. Katanya kamu 3 tahun kan 3 tahun? maksudnya 3 tahun menjalin hubungan dengan dia. Iya. Terus katanya kamu juga diguna-guna gitu Iya. kan. Masa iya sih sampai bener-bener nggak inget apa yang maksudnya Mas dengan orang tua, terus sampai kayak gitu masa? Aku nggak tahu, karena gini, tiap dia pergi buat ini lakinya, aku ikut. Oh, jadi lakinya, suaminya juga diguna-guna sama dia? Diguna-guna. Dia bilang ada nih teman biasa. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Di situ aku melihat. Apa yang kamu lihat? Di situ ada kembang seperti ini, terus telur. Aku lihat itu semua. Entah kenapa, pas aku dibawa ke situ, aku jadi luluh sama dia. Tapi saat itu Nurut. kamu tahu dia punya suami, nggak tahu ya? Itu di saat itu aku nggak tahu, Nggak, karena nggak. dia bilang ini buat nemenin temannya. Aku di mobilnya dia, aku tungguin dia, masuk ke mobil, dia bawa kembang, bawa melati. Dan di saat itu, aku juga nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Dan entah kenapa, aku minum air itu sama makan kembang itu, aku jadi luluh. Aku lupa sama semuanya. Aku selalu ingat dia. Lebaran pertama, aku pengen pulang, dia marah. Jangan pulang, diem di sini. Cuma gertak seperti itu, aku nurut. Iya. Mama nelfon, mama WA, aku tetap fokus ke dia, Nggak peduli ya? nggak peduli. Oke. Tapi kenapa sampai dendamnya sebegitu besar? Iya. Aku ini udah nyawa aku tuh udah di ujung. Kaki aku gede sebelah, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kakinya besar sebelah. Sebelah kanan. Dan pada akhirnya aku pergi ke buat ngobatin itu semua. Oke, hasilnya. Ya hasilnya seperti itu. Ya. Arbi, menurut Arbi, kira-kira apakah kamu sudah membuat dia jujur atau belum? Ada satu hal ketika dia terlihat dari nafasnya tuh ada yang tertekan. Dari body language dia, mikroekspresi dia tuh memperlihatkan kalau tangan dia seperti ini, berarti masih ada yang dia umpetin. Oke, masih ada yang belum dikatakan 100%. Kamu ke kali ngisi sesuatu. Aku dibersihin dulu. Aku awal dibersihin dulu. Tapi diisi lagi. Aku nggak ada niat isi. Oke, menarik sekali ini. Tapi seperti apa dan berbuat apa kamu di kali kita punya seorang expert lagi. Ya. Seorang indigo. Inilah dia. Rudy. Selamat malam. Selamat malam, Rudy. Rudy, ada Rifa di sini yang tadi sudah sedikit banyak bercerita, tapi ada sesuatu yang menarik yang masih harus kita cari tahu dan kita kuak dari seorang Rifa ini. Silakan, Rudy. Apa yang Anda lihat, Rudy, dari seorang Rifa ini? Saya melihat seperti dendam. Ada hubungannya dengan cinta. Tubuh kamu ini banyak sekali energi-energi aneh. Mungkin hanya sebagian orang yang peka tentang ini.
Buluh perindu. Kamu pakai buluh perindu ya? Iya, aku dikasih itu. Apa tuh buluh perindu, Rudi? Itu gunanya untuk memikat hati lawan jenis. Pelet? Semacam itu. Dendam kamu itu bikin kamu gampang diperdaya sama orang-orang yang memanfaatkan ini. Kamu itu banyak menghabiskan uang untuk bayar dukun. Oke, berarti gaib-gaib itu ada, Rudi ya? Ya, Oke. Sekarang ada di sini. saya bisa merasakan dulu dia pernah dikirim semacam energi-energi buruk. Semacam santet ya. Saya melihat ada seperti boneka yang menyimbolkan dia. Dalam perut boneka tersebut diisi benda-benda tajam, semacam beling, jarum, dan semacamnya. Jadi karena dia merasa sangat kesakitan, sangat dendam, dia akhirnya mencari orang pintar untuk membalaskan dendamnya. Tapi sayangnya banyak yang menipu dia. Oke. Tapi ada beberapa yang memang merasa dia adalah customer nomor 1. Jadi beberapa dukun juga melindungi dia. Saya merasa di sini ada makhluk gaib, bentuknya seperti raksasa, mungkin tingginya sekitar 3 kali manusia. Dia makhluk itu menjaga Riva. Oke, menjaga Riva. Di mana letaknya sekarang? Belakang sana. Oke, di dekat nomor berapa? Di belakang 31. Oke, bisa digambar nggak? Posisi seperti apa makhluk tersebut? Mas, pinggang aku sakit banget, Mas. Apa? Pinggang. Apa? Pinggang aku belakang sakit banget. Makhluk itu nggak suka disebut. Oke. Akhirnya dia menyakiti tuannya. Tuannya. Iya. Artinya dia tahu, Riva tahu bahwa ada makhluk itu. Iya. Boleh saya minta alat gambar? Oke, boleh digambar. Oke, Arbi, kamu bisa merasakan energinya. Yang kamu Bisa rasakan merasakan. apa? Energinya tuh masih berkumpul di belakang tubuhnya, di bagian pundak. Pas dan tadi pinggang. kamu megang Betul. pundaknya. Iya. Oke, Arbi, tadi kan kamu melakukan transfer energi, artinya bicara soal energi, kamu bisa merasakan namanya energi, baik energi positif atau energi negatif. Dan yang kamu rasakan energi, kita bicara energi, ini apa? Sebenarnya energi itu bentuk residu energi di masa lalu dia. Jadi ketika saya mentransferkan energi ke dalam air tersebut, karena air adalah media paling mudah untuk mentransferkan energi. Ketika saya mentransferkan energi tersebut ke air, dan Riva meminumnya, itu akan bereaksi. Sesuatu yang bereaksi yang tersimpan di masa lalu dia. Oke, tampaknya tadi Rudi sempat bilang bahwa makhluk ini tidak suka namanya disebut. Dan sekarang Rudi sedang menggambarkan sosoknya. Artinya bisa jadi ketidaksukaan makhluk tersebut makin menjadi ya? Ya. Iya, Rudi. Tapi saya menarik untuk nantang dia ya. Oh, menarik untuk menantang makhluk ini? Panggil namanya coba. Saya butuh bantuan rekan saya, Arbi. Oke, silakan Arbi. Lepas! Lepas! Selamat datang. Ngapain kamu kamar saya? Saya mau kenalan sama kamu. Gak perlu. Oke. Jangan ganggu saya. Ini kenapa Rudi? Dia tidak suka, Mas. Diam. Duduk. Ini Apa berarti kamu sudah dengan saya? masuk ke dalam tubuhnya Duduk. Riva. Duduk.
kamu datang dari mana? Bagaimana awalnya Rifa bisa berkenalan dengan kamu? Ya disuruh. Oh, disarankan maksudnya. Ya. Rifa ini ada melakukan santet gitu ya? Ya. Siapa targetnya kalau boleh tahu? Pasangannya. Oke, Dia bawa temennya. kita cukup Arbi. Yuk. Keluarin, mau dikeluarin. Ini sebenarnya Uya, Ya. ini baru satu yang masuk. Sebenarnya masih ada lagi ada yang lagi? lain. Masih ada lagi yang lain. Banyak. Karena dukunnya bukan cuma satu orang. Rifa ini dia sangat tergila-gila ilmu mistis. Oke. Kenapa makhluk tadi berada di dekat nomor 31? Karena memang dia mengawasi dari jarak sekian meter. Dan kebetulan sedang berdiri di sana. Oke. Yang terjadi apa sekarang, Rudy? Jadi dia ini sebenarnya hidupnya nggak akan tenang, Uya. Iya. Kalau dia belum memutuskan hubungan dengan makhluk tersebut. Dia selalu mentransfer uang ke dukun tersebut, kemudian dukun tersebut melindungi dia dan mengirimkan makhluk ini. Ya. Sayangnya makhluk ini selalu membuat orang-orang di sekitar dia, orang-orang tertentu itu tidak nyaman dengan dia. Oke. Sekarang di belakang masih ada makhluk tersebut apa? Dia menghilang, entah di mana. Rudy, sebetulnya fenomena kesurupan itu sama dengan yang barusan terjadi apa berbeda? Fenomena kesurupan itu sebenarnya yang disebut kesurupan itu adalah tidak sengaja ya. Kalau barusan itu peserta kita jadikan media. Oke. Ya, intinya sama dirasuki makhluk halus. Oke. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Tantri dan juga Santi. Mungkin Rudy juga bisa melihat kedua orang ini atau salah satu di antara mereka ada sesuatu mungkin? Kamu menarik. Boleh tangannya? Siapa namanya? Tantri. Tantri. Kamu ini cewek yang polos. Karena itu kamu sering dimanfaatin sama pasangan kamu. Iya, betul banget. Kamu sering melakukan hubungan, maksudnya dalam relationship, tapi nggak ada yang pernah bener. Benar, betul banget. Di sini saya lihat kamu seperti dimanfaatkan, dikeruk hartanya ya. Ya, betul. Ini sebenarnya kamu ini, saya bilang nasib kamu ini sial. Karena kamu selalu bertemu orang-orang jahat dan jatuh cinta ke orang yang jahat. salah. Iya. Saran dari saya, kamu harus lebih banyak mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Insya Allah. Meminta perlindungan Tuhan. Karena kamu ini tipe orang yang tidak mau dinasehatin. Apalagi kalau sedang jatuh cinta. Kamu tidak akan mendengarkan nasihat siapapun. Oke, Rudy. Kalau tadi Rifa, dia menggunakan sesuatu yang sifatnya magis. Ya. Bagaimana dengan wanita-wanita ini? Apakah ada hal magis yang menempel di diri mereka atau memang mereka sengaja atau mereka juga mungkin bisa jadi melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Rifa atau bahkan mungkin lebih lagi? Untuk di dalam tubuhnya Tantri, dulu memang ada, Uya. Dulu memang ada, dia Dulu. sadar apa tidak? Tidak. Oke. Dia dipelet, kemudian dikuras hartanya. Tapi sekarang sudah kosong. Oke, sekarang sudah Sudah kosong. kosong. Oke, kenapa pandangan kamu dari tadi justru ke Santi? Ada hal menarik yang terjadi pada Santi. Saya akan membahas tentang kehidupannya. Saya tahu Santi, kamu sebenarnya masih punya suami kan? Ya. Dari sini mungkin hanya mencari apa ya?
kekosongan hati saya aja. Oh, jadi benar kamu sudah punya suami? Ya, benar, tapi di sini suami saya meninggalkan saya gitu aja tanpa ada pesan, tanpa ada, pokoknya intinya saya ditinggalin gitu aja. Suami kamu sepertinya diguna-guna wanita lain. Kamu tahu itu? Ya, saya nggak percaya. Maksudnya kalau orang bilang, ada yang bilang diguna-guna, masa iya sih kamu sampai nggak inget gitu. Saya nggak percaya. Bagaimana Rudi? Saya ingin membuktikan ini. Saya butuh bantuan rekan saya, Arbi. Sebenarnya yang kita ambil adalah residu energi dari suaminya. Oke, Karena dari mungkin Santi. suaminya itu dipengaruhi oleh wanita lain. Nah, ketika dipengaruhi mungkin saya panggil namanya, boleh bisikin namanya? Tenang aja, kamu kan pakai masker, jadi orang juga tidak tahu siapa kamu. Jadi di sini kerahasiaan kamu terjamin, terjaga. Kita akan mencoba memanggil makhluk halus yang mendiami tubuh suami Santi. Kita akan coba memanggil dan memasukkannya ke Riva. Kenapa menggunakan Riva? Saat ini energi Riva sinkron dengan kami. Jadi dia mudah untuk dijadikan mediator. Jauh. Ini energi suaminya Santi. Ini yang makhluk yang masuk ke dalam. Oh, makhluk ke dalam tubuh suaminya tubuh Santi. suami. Astagfirullahaladzim. Inilah dia ini punya sifat yang kasar. Itulah yang menyebabkan kenapa sering terjadi KDRT. KDRT benar Santi. Kamu sering Tapi dia nggak inget. Dia kalau umpamanya abis mukul saya, dia nggak pernah inget. Saya juga udah tahu wanitanya. Kamu udah tahu wanitanya? Udah. Oke, sekarang kamu lihat ke depan ada kamera yang menyala. Kamu ingin bicara apa sama wanita yang melakukan ini? Ngomong aja, Santi ngomong aja. Keluarkan apa yang kamu katakan. Keluarkan. Kamu perempuan. Stop. Saya pun perempuan. Diam. Sekarang kamu bisa nyakitin hati saya. Itu ikan kau. Kamu kenapa Ngomong aja, melakukan Santi, hal apa? tersebut? Hah? Tapi suatu saat kamu yang akan menangis lebih dari saya. Kamu hancurin rumah tangga saya. Kamu buat suami saya lupa. Sekarang apa yang kamu ingin katakan sama makhluk ini? Silakan Santi, keluarin aja. Apa salah saya dengan kamu? Sampai kamu mau ngerusak rumah tangga saya. Saya disuruh. Kenapa kamu mau? Saya dibayar. Dibayar pakai apa kamu? Tumbal. Tumbalnya apa? Manusia. Baik. Siapa manusianya siapa? Baik. Baik. Bayi Siapa? hidup. Bayi. Bayi. Bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan siapa? Bayinya siapa? Tidak tahu. Jadi bawa ke gunung. Kamu nggak takut dibohongin? Siapa nama selingkuhan suami kamu? Saya rasa cukup di sini, Uya. Yang nyuruh dia nggak ditanya namanya Rudi. yang saya takutkan kalau kita memaksa dia untuk menyebutkan nama wanita itu, dia semakin Astagfirullahaladzim. Santi, tapi kamu tahu siapa selingkuhan suami kamu? Tahu? Udah selesai. Yang terbaik aja menurut Rudi, silakan. Air? boleh air, minta air. Dia capek, kecapean dia. Oke. Kalau gitu sambil mungkin kita beresin yang ada di sini. Oke. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di Garis Tangan. Kembali lagi kita di Garis Tangan. Dan di sebelah kiri saya masih ada Tantri dan juga Santi. Namun ternyata Santi, salah satu dari kandidat wanita yang terpilih, tadi dikuak oleh Rudi.
ternyata sudah menikah dan sudah memiliki suami dengan segala macam permasalahannya. Artinya, Santi, Ya, Mas Uya. kamu sudah punya suami, kamu akan tetap di sini atau bagaimana? Mungkin saya menunggu kepastian dari dia dulu. Oke, artinya Santi mundur. Saya mundur. Mundur. Oke, terima kasih Santi. Ya. Dan artinya di sebelah kanan saya ada Rifa dan juga sebelah kiri saya ada Tantri. Kedua-duanya tadi sudah dibuka, dikuak oleh Rudi dan juga Arbi. Namun selanjutnya terserah keputusan mereka berdua. Apakah mereka akan berjodoh, akan meneruskan ini atau tidak. Tantri, Ya, Mas Uya. melihat apa yang tadi diakui oleh Rifa. Rifa juga sudah dikuak habis-habisan oleh kedua expert kita. Ya. Kamu Menurut aku kalau untuk suatu hubungan tuh nggak bisa main-mainnya, dan aku juga nggak suka dengan masa lalu dia yang mana? mengumpulkan apa sih tentang makhluk astral kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu Mas Uya. Masa lalu, Takut kan? aja. Walaupun masa lalu bisa aja nanti dia kedepannya kayak gitu lagi. Jadi terserah. Tantri dan Rifa mungkin bisa saling berhadapan. Mas Uya jujur, aku sebenarnya nggak suka dengan physically dia karena aku sukanya bule. Oh, Aku sukanya bule. kenapa nggak bilang dari tadi? Aku nggak enak ngomongnya, takut menyakiti hatinya dia. Sorry Enggak, kok, Rifa. Aku nggak merasa tersakiti. Ya. Makasih. Makasih untuk ya kamu udah mau maju untuk dipilih sama aku. Oke. Ya. Artinya, Sorry, Rifa. Oke. Sorry Rifa. artinya kalian berdua tidak saling memilih atau tidak cocok. Yes. Tidak bisa dipaksakan ya, Rudi, Arbi ya? Tidak bisa dipaksakan. Oke. Dan apapun yang terjadi hari ini, apa yang dikuak oleh kedua expert kita, kamu tidak menyesali itu? Tidak. Kamu juga tidak menyesali itu? Tidak sama Kamu sekali. tidak merasa ini adalah aib atau apapun? Tidak. Tidak? Oke. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kamu lebih baik lagi ya. Oke. Mereka berdua tidak cocok, namun pemirsa garis tangan, kita masih punya beberapa atau banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang masih mencari cinta sejatinya. Terima kasih, silakan kalian berdua untuk kembali. Oke, dan terima kasih juga Rudi dan juga Arbi. Kita akan bertemu lagi nanti sesaat lagi. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa garis tangan, siapakah kandidat selanjutnya yang berkesempatan untuk menemukan jodohnya malam hari ini di garis tangan? Kita masih punya banyak sekali kandidat pria di sebelah kanan saya dan banyak sekali kandidat wanita di sebelah kiri saya. Sekarang giliran para wanita yang akan saya pilih. Saya akan memilih satu di antara 29 kandidat wanita yang tersisa. Dan yang terpilih malam hari ini adalah nomor 3. Mela, seorang wanita berusia 36 tahun. Seorang penyanyi yang menarik ini ingin memiliki jodoh yang bisa menerima Mela apa adanya. Fakta hidup seperti apakah yang dijalani oleh Mela? Oke, pemirsa garis tangan, di sebelah kiri saya sudah ada kandidat wanita yang terpilih. Namanya? Ella Melawati. Ella Melawati. Oke. Sebelum kamu memilih 3 di antara kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita, saya mau tanya, kamu ingin cari suami, cari pacar? Maunya sih suami. Suami, ya, oke. Maunya si suami. Kalau begitu, kamu punya kesempatan memilih 3 orang pria. Saya pilih coba nomor 9. Nomor 9, oke, nomor 9. Dua lagi berarti. Dua lagi ya. Nomor 10. Nomor 10. Oke, nomor 10, di sebelahnya nomor 9. Dan satu nomor lagi.
nomor 28. 28, silakan berdiri. Sudah 3 kandidat terpilih oleh Mela. Dan kamu sekarang boleh mengajukan 1 pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga kandidat yang sudah kamu pilih satu persatu. Oke, pikir baik-baik pertanyaan apa yang kira-kira akan kamu tanyakan karena jawaban mereka akan menentukan pilihan kamu selanjutnya. Buat kalian, saya mau tanya, karena saya kan udah divorce ya. Oke, sudah bercerai, jadi pernah menikah? Iya. Punya anak? Punya. Punya anak, oke. Sudah besar? Sudah besar. Oke, anak sama kamu berarti ya? Ya. Oke, hubungan dengan status kamu itu apa pertanyaannya? Menurut kalian itu status janda itu seperti apa? Terus kalau kalian menikah dengan seorang janda, apalagi janda punya anak ya, Iya. mau nggak kalian terima aku apa adanya? Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Mulai dari nomor berapa dulu yang ingin kamu tahu jawabannya? Saya coba nomor yang 28 dulu mungkin. Yang belakang, yang terakhir mau pilih justru. Nomor 28 silakan. Baiklah, kalau menurut saya status janda itu tidak masalah ya. Yang penting akhlaknya. Kalau masalah nerima nggak nerima, mungkin kita lihat ke depannya gitu. Bagaimana? Oh, ke depannya bagaimana? Jadi Iya. artinya kamu nggak punya tujuan hidup nih? Bukan nggak mau tujuan hidup ya Mas ya. Tapi kita kan belum saling mengenal lebih dekat seperti Oke, itu jadi kan. kamu ingin mengenal lebih dekat lebih dulu. dalam lagi seperti apa sih gitu. Oke, puas dengan jawaban nomor 28? Ya cukup. Oke, silakan. Berikutnya nomor 9 atau nomor 10? Nomor 9. Saya belum bisa menikah sama janda. Belum bisa menikah sama janda, oke. Menarik sekali. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, jadi jawaban jujur dari nomor 9. Kenapa? Kalau dia belum punya anak nggak apa-apa. Oh, jadi kalau dia belum punya anak, nggak apa-apa. Jadi jandanya nggak masalah. Iya. Tapi buntutnya yang masalah ya? Iya. Oke, ya gimana itu jawaban dia ya? Jujur lah. Jujur, tapi dibilang belum bisa, artinya Iya. bukan berarti tidak bisa ya? Oke, sudah puas? Ya cukup. Cukup, nomor 10 silakan. Ya kalau bagi saya janda itu hanya sebuah status ya, jadi nggak masalah sih. Yang terpenting dianya perilakunya seperti apa dulu. Tapi kamu siap menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak? Ya tidak masalah, karena status saya juga sama. Duda ya? Oke, ini ada 3 jawaban, 2 jawaban yang berbeda dengan nomor 9. Tapi bukan berarti kamu juga tidak tertarik. Mungkin kamu kalau kamu punya merasa tertantang untuk tetap memilih nomor 9 juga itu hak kamu ya. Tapi sekarang dari jawaban atau ketiga jawaban pria tadi yang sudah kamu pilih, kamu harus memilih 2 di antara mereka yang akan lanjut. 1 dulu. Nomor 10 mungkin. Nomor 10, oke. Hendy, seorang duda berusia 30 tahun, pernah menjadi korban perasaan dan tipikal pria yang setia. Hendy mencari sosok wanita cantik dan keibuan. Fakta apakah yang terkuak dalam diri Hendy? 1 lagi, artinya antara nomor 9 dengan 28. Nomor 28, oke, nomor 28 dan nomor 10 artinya nomor 9 yang katanya belum bisa sama janda, kamu tidak terpilih. Oke, ya udah kalau begitu kita lock ya nomor 10 dan 28. Ya. Oke, kalau begitu 10 dan nomor 28 kalian berdua terpilih. Iqbal berusia 28 tahun mencari wanita untuk sekedar menjalin hubungan. Apakah Iqbal berhasil menemukan sosok yang tepat? Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Dengan saya Hendy. Hendy dan Iqbal, Mas. Iqbal. Hendy dan Iqbal. Hendy dan Iqbal ini sudah dipilih oleh Ella atau Mela tadi ya. Ya. Dan artinya di sini kalian akan mendengarkan pengakuan dari Mela tentang hidupnya dan masa lalunya. Apapun yang dia katakan, ya itulah Mela. Tapi nanti juga kita akan mendatangkan lagi expert kita untuk menguak sisi lain dari Mela lebih dalam lagi. Mela,
Mungkin Masa kamu lalu- bisa maju sedikit. Kebetulan saya juga salah satu orang yang nikah muda. Nikah muda. Oke. Ya. Pada saat itu usia saya baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Oke. Ya. Kurang lebih kelas 3 SMP. 3 SMP. Oke. Boleh tahu menikah karena dijodohkan, menikah terpaksa atau kecelakaan? Enggak, ketiga-tiganya. Oke. Jadi apa nih? Kebetulan saya kan nyanyi ya. Oke. Sedikit cerita saya dulu. Waktu itu saya nyanyinya di daerah, ketemu sama mantan suami saya. Oke. Di situ kita kenalan. Emang sih singkat ya. Saya nikahnya itu pacaran kurang lebih nggak lebih dari 2 bulan. Pacar pertama atau pacar kesekian? Pacar yang kedua. Kedua. Oke. Iya. Tidak lebih dari 2 bulan lantas? Nikah. Oke. Kenapa kamu memutuskan untuk menikah semudah itu? Kebetulan pacar saya dulu itu dia kan Oke. dia Beda dekati, keyakinan ya? beda keyakinan. Awalnya saya gitu, enggak lah gitu kan. Cuma saya tertarik dengan dia bilang, selain saya suka sama kamu, saya tertarik sama agama gitu kan. Dia sering datang ke rumah gitu. Oke. Sering nginep juga gitu di rumah, tidur sama kakak laki-laki saya. Ya. Kebetulan memang bapak saya orang yang cukup dihormatin juga di kampung saya Ya. gitu. Kasak-kusuk lah gitu, terus akhirnya dipanggil lah bapak sama sesepuh kampung lah gitu, ditanya Ya. itu siapa gitu, katanya ada lelaki sering nginep di rumah gitu, dijelasin sama bapak gitu. Terus kata Pak Ustadz, ya udah tuh dinikahin aja katanya gitu kan, karena kan tujuannya baik. Ya. Daripada jadi fitnah. Ya dipanggil sama mama malam gitu kan, sini lu mau nggak nikah besok gitu. Ya. Hah, nikah? Iya ya kan, diceritain gitu sama mama kan. Ya udah, namanya saya juga lagi suka ya, lagi senang-senangnya, ya udah nikah aja gitu. Oke. Kan. Tapi ada masalah setelah itu? Setelah itu 3 bulan setelah menikah, Ya. ternyata punya istri. Saat itu dia memberi penjelasan gitu, katanya istrinya selingkuh. Kenapa kamu terdiam lagi? Saya nggak Gak apa-apa, langsung, keluarin aja, undang-undangnya keluarin. saya nggak langsung percaya, saya ikutin dia, saya bilang sekarang di mana posisi istri kamu, saya mau temuin, saya mau tanya langsung. Ya. Gitu, saya tanya sendiri. Ketemu istrinya? Kita temuin waktu itu malam-malam, kita pergi itu sekitar jam 11 malam. Di rumah udah ribut-ribut, mama udah pingsan, udah kacau balau lah keadaan rumah ya. Mama nggak izinin saya untuk pergi gitu kan, tapi saya bersikukuh, saya mau pergi, saya mau buktiin sendiri gitu. Di situ ya saya ketemu dan si perempuannya mengiyakan gitu. Tidak. Di situ saya juga, karena saya juga berprinsip ya, dari kecil saya memang orangnya prinsip. Apa yang udah Tuhan kasih mungkin itu yang terbaik buat saya, karena saya juga pengennya nikah itu seumur hidup cuma sekali gitu. Oke, setelah ketemu istrinya? Saya bertahan, saya putusin, saya bertahan, saya mau buktikan sama dia juga kalau nggak semua perempuan loh gitu yang selingkuh gitu, ada juga perempuan yang bisa setia, bisa gimana gitu kan, sayang sama suami. Oke. Hal terberat, tersedih yang kamu rasakan pada saat itu apa? Orang tua, keluarga besar melarang, maksudnya nyuruh saya cerai. Saya pertahankan suami saya sampai saya diusir sama emak, sama abah. Tapi saya yakin mungkin ini yang terbaik dari Tuhan, saya benar gitu, karena kan katanya kalau kita udah nikah kita sepenuhnya hak suami. Ya. Itu saya pegang karena kan ajaran bapak, mama kayak gitu. Setelah 3 bulan itu perangainya baru ketahuan gitu. Oke. Seperti apa? Orangnya kasar. Dikasari seperti apa? Dipukul. Kalau marah itu pisau golok pun bisa sampai di leher saya.
apa yang kamu lakukan saat golok sampai di depan leher kamu? Saya pasrah. Saya bilang, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh aja. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau mau menangis, menangis aja. Saya masih bertahan, saya berharap. Kadang saya doa, ya Allah mudah-mudahan suami saya berubah. Saya nggak langsung minta cerai, nggak langsung apa. Setiap kali dia pukul saya, kalau saya mau pergi dia pasti sujud di kaki saya, dia minta maaf, dia nggak ngulangin lagi. Saya bilang, sakit dipukul tuh sakit. Jadi kayak punya dua kepribadian suami kamu ya? Iya. Dan kamu saat dia bersujud, kamu luluh? Iya, saya kasihan. Soalnya dia bilang, aku kalau kamu tinggalin aku nggak punya siapa-siapa. Berapa lama kamu bertahan dengan dia? Ya mungkin sekitar 18 sampai 19 tahun. Sampai 19 tahun kamu bertahan, dipukuli, dikasari, selama itu? Iya. Akhirnya kamu berpisah bagaimana? Pada satu momen, dia pulang kerja waktu itu, entah apa gitu, dia marah besar, kopi panas itu dia siram. Saya nggak tahu kenapa gelap mata, saya lihat langsung saya minum itu. Saat saya sadar, saya lihat mama sama papa. Gimana, kamu masih bisa lanjutin ini atau kamu punya hak untuk mau stop di sini atau mau lanjut? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya lanjut, nggak apa-apa. Nggak apa, kita tidak pernah memaksa kamu datang ke sini juga atas keinginan kamu sendiri, tapi kalau kamu juga merasa tidak ingin melanjutkan ini juga tidak masalah. Nggak apa-apa, Lanjutin aja. Kamu kuat untuk berdiri sekarang? Ya. Kuat? Oke. Insya Allah kuat. Oke. Sebelum saya memanggil expert kita, saya ingin bertanya lagi satu hal sama kamu, Mela. Ya. Selama 19 tahun kamu menikah dengan suami kamu, di mana rumah tangga kamu penuh dengan tindakan-tindakan kasar dari suami kamu. Pertanyaannya adalah, selama 19 tahun itu kamu nafkah lahir batin terpenuhi atau tidak? Tidak. Kenapa? Saya yang kerja. Kamu yang kerja, tetap Iya. nyanyi. Iya. Artinya suami kamu tidak kerja apa gimana? Tadinya dia kerja, tapi mungkin karena orangnya terlalu idealis atau apa saya nggak ngerti. Setiap kali dia nggak cocok sama atasannya, dia pasti berhenti. Akhirnya dia tidak bekerja, nganggur. Iya. Ini saya nggak ngerti, masih ada orang yang hidup dengan atau bertahan dengan keadaan rumah tangga seperti ini. Tapi apa, inilah hidup ya. Oke, dan sekarang pemirsa garis tangan. Inilah dia Arbi. Oke, Arbi, apa yang bakal Anda lakukan terhadap Mela? Sebenarnya Metode apa kali ini? lebih untuk membersihkan emosi negatif yang ada di masa lalu sebenarnya. Oke, ini melalui media energi juga? Ya, melalui media relaksasi dengan energi kembali. Oke, silakan. Oke. Ada izin boleh melakukan sesuatu? Oke. Boleh minta air? Oke, melalui media air lagi. Dan sekali lagi ini tidak membuat Mela kehilangan kesadaran ya? Tidak membuat Ella kehilangan kesadaran. Oke. Full sadar. Oke, ini sebagai penetralisir saja. Penetralisir. Oke. Saya mulai. Silakan, Arbi. Boleh diminum. Silakan. Oke. Tunggu reaksi dulu. Oke. Butuh waktu berapa lama kira-kira dari dia minum sampai
Arbi bisa melakukan Sebentar, sesuatu. boleh Ella ke depan? Oke. Ke depan. Putar di sana ya. Oke. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Sekarang keluarkan segala sesuatu energi negatif dalam tubuh Ella. Oke, lebih relax. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Oke, tarik nafas. Oke, semakin nyaman, semakin relax, lebih tenang. Tetap buka matanya dalam kesadaran Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, biarkan Anda menceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Jangan sampai ditahan dalam hati. Biarkan energi tersebut terkuras habis sampai Anda lebih tenang, lebih relax ketika Anda bercerita. Oke? Bisa kembali ke tempat. Oke. Oke. Mela, saya nggak tahu ya. Dari cerita kamu tadi, kamu cerita 19 tahun kamu bertahan tanpa nafkah. Tanpa kedamaian di dalam pernikahan kamu dikasari. Kalau perempuan normal sih rasanya tidak akan bertahan sampai 19 tahun. Iya. Pertanyaannya, apakah kamu tahu apa tidak? Atau mungkin kamu merasa atau pernah ada yang bilang, kalau kamu pernah dipengaruhi oleh ilmu hitam? Enggak. Tidak pernah ada yang bilang? Enggak. Nggak pernah juga curiga? Enggak. Atau justru kamu pelakunya? Enggak, saya enggak. Saya tahu hal-hal yang gaib gitu, tapi saya tidak meyakini. Boleh saya scan? Ya. Kalau kamu ngerasa berat, bilang ya. Ya. Ada berat di sini? Enggak. Enggak, oke. Ada yang ngasih sesuatu kayaknya. Ada yang Ada yang ngasih sesuatu memberikan sesuatu sama Ella? sama Ella. Tapi dia nggak sadar, Ella sendiri. Karena ketika energi tersebut terbentuk karena persepsi orang. Ketika orang tersebut tidak meyakini energi tersebut kadang muncul, kadang tidak. Oke. Bentuk energi seperti itu. Oke, atau mungkin di sebelah kanan saya tadi ada Mas Andy dan Iqbal ingin bertanya sesuatu mungkin untuk Ella. Oke. Maaf sebelumnya Mbak Ella, ini Ya. saya ada sedikit pertanyaan. Sama seperti dari Bos Uya tadi, kan Mbak mempertahankan satu hubungan itu selama 19 tahun lamanya dalam status suami istri, tapi sering ribut. Sementara saya juga berdiri di posisi yang sama, dan saya juga divorce, saya juga sudah bercerai karena hal perselingkuhan, kan? Yang jadi pertanyaan, apakah Mbak Ella dari awal itu nggak sempat curiga gitu? Karena kan dia setiap hari di rumah orang tua saya. Kalau bujangan kan kita pertama yakinnya satu di rumah terus kan, nggak ada yang nyari, nggak ada gimana gitu. Oke, Iqbal ada pertanyaan lain mungkin? Mungkin ada satu pertanyaan Mas ya. Kan dia ini sudah nikah nih ya. Yang istri pertama ini kemana nih Mbak? Ngikut orang berdua kah? Atau Enggak, jadi kemana gitu? pisah. Oh pisah, cerai? Anak-anaknya ikut saya. Cerai kah dia apa? Iya. Oh, langsung Karena cerai ya? kan ya, kalau kan tidak boleh bercerai. Oh. Nah, jadi kalau pisah dia pisah aja. Tapi anak-anaknya ikut saya. Pernah nggak dalam hidup kamu, kita bicara bukan dalam kehidupan pernikahan kamu deh ya, dalam kehidupan kamu, mengalami hal-hal mistis? Kalau kata mama, cerita mama, Oke. kecil tuh sering kesurupan. Sering ngomong sendiri kayak anak, kayak ada teman main aja gitu. Main sendirian saya anteng gitu. Kalau begitu sekarang, kita akan mengundang seorang expert kita. Seorang indigo yang tadi sudah sama-sama kita lihat di sebelumnya. Inilah dia, Rudy. Selamat malam Uya. Ya, selamat malam Rudy. Rudy, sekarang saatnya atau giliran Anda lagi untuk membuka, menguak Mela. Kita punya Mela di sebelah kiri Anda. Dia punya pasangan yang punya kelakuan sangat buruk.
mempermainkan hatinya. Dia punya trauma yang luar biasa atas masa lalunya. Ya. Saat ini dia benar-benar stres berat yang saya lihat sih. Saya lihat di acara ini adalah puncak dia yang sangat-sangat stres. Oke, jadi sekarang dia dalam posisi puncaknya stres. Iya. Tapi ada rasa lega juga karena di sini dia bisa berbagi penderitaannya, apa yang dia tutup kepada orang-orang dan mencari solusi. Saya cuma Ini Rudy ini apa nih? Coba jelasin ke saya. ini jadi gini. Sebelumnya kita memanggil makhluk yang mendampingi Riva ya. Oke, tadi. Dan makhluk itu masih mengganggu sampai sekarang. Makhluk yang tadi kamu gambar. Iya. Ini harus bagaimana nih? Kita harus keluarkan dia dari sini atau mungkin kamu akan berbuat sesuatu sama orang ini? Makhluk ini cukup kuat sih. Karena dia berasal dari dukun yang kuat. Oke. Jadi dia sudah tenang apa gimana nih? Saat ini lebih baik. Oke. Dia sudah pergi dari orang ini? Untuk saat ini saya tidak bisa melihat dia di mana keberadaannya. Oke, artinya dia sudah keluar dari orang ini? Iya. Mungkin sekarang kita Oke, kita kembali lagi ke Mela. ya. Tadi Arbi sempat merasakan sebuah energi yang ada di tubuh Mela. Kalau penglihatan kamu sendiri, Rudy? Sebenarnya terus terang saya Mela ini orang yang nggak terlalu percaya hal-hal mistis. Oke. Kalau yang saya lihat. Jadi saya cuma bisa memberi nasihat aja untuk perasaan dia yang sekarang sedang gundah. Dia harus lebih banyak menenangkan diri, melakukan hal-hal yang positif. Seperti hobi-hobi dia harus menekuni itu. Tapi Rudy, tadi sempat terkuak di sini bahwa dia tidak sadar bahwa ada energi yang menempel di dalam diri dia. Dia tidak tahu, dia tidak pernah melakukan hal-hal mistis. Tapi ada apa enggak sekarang? Mohon maaf Uya, terus terang saat ini saya belum bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi dengannya. Bisa jadi, ini Bisa baru jadi, asumsi oke. saya ya. Bisa jadi ada hubungannya dengan masa lalunya, misalnya pasangannya, mungkin. Oke, Mela bisa maju mendekati Rudy. Oh, kamu itu sebenarnya sebelumnya dipelet dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Segitu ya yang saya lihat. Kenapa kamu kaget tadi? Bingung. Ya, oke, kita biarkan Ella dengan kebingungannya dulu, nggak apa-apa. Kita juga tidak menyalahkan kamu. Sementara ada dua kandidat lelaki di sini yang juga sama-sama mencari cinta sejatinya. Apa yang bisa kamu kuak dari dua orang ini? Ada Hendy dan juga Iqbal. Yang pertama ini Sampai lagi ya. dia berasal dari keluarga yang sangat suka dengan mistis. Dia punya bakat paranormal. Lucunya, dia sering jadi korban santet Oleh orang? orang sekitarnya. Untuk tepatnya siapa saya kurang tahu, Buya. Pernah sih, pernah. Jadi memang dulu saya ada satu pengalaman. Pada saat saya tidur itu dalam jangka waktu seminggu. Dari hari Senin misalnya ke Minggu itu, saya hampir setiap hari bangun jam 2 malam. Dan itu sekeliling kasur saya itu semuanya belatung. Sampai akhirnya saya nggak tahan lagi. Saya pergi ke dukun. Dari dukunnya itu bilang, ya ada yang ngerjain. Ya, secara tidak langsung saya kesal gitu. Saya nggak pernah namanya mencelakakan orang. Kenapa orang mau mencelakakan saya? Oke. Karakternya saat mungkin dia nanti sudah mewarisi bakat itu, dia akan menjadi orang yang seperti apa? Semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Kalau yang tadi barusan saya lihat, selain dia kena santet, saya melihat kayak aura pelet ya.
dia seperti ada yang mengkontrol. Artinya? Seseorang memanfaatkan dia. Saya masih belum terlalu jelas. Boleh tangannya? Istri. Mantan istri. Oke. Dipelet sama mantan istri. Berarti istrinya melet dia saat itu? Iya. Tadinya Hendy ini tidak cinta sama istrinya gitu? Mungkin awalnya saling cinta, tapi lama-kelamaan istrinya ini membuat dia tunduk. Oke, coba saya tanya Hendy, apakah kamu merasakan hal seperti itu? Ya gimana ya? Di satu sisi saya juga tipe orang yang keras. Di satu sisi lagi saya nggak bisa ngadepin dia. Nggak bisa ngadepinnya gimana? Ya saya tunduk. Tunduk? Tunduk. Sampai itu semua teman-teman saudara saya juga bingung. Oke, ini reaksi peletnya tadi berarti? Iya. Oke, coba kamu ingat-ingat, ada nggak satu hal yang di luar logika atau nggak masuk akal? Ada. Ada? Ada. Apa itu? Jadi pada saat saya nggak ada kerjaan, teman saya nelpon. Di sini ada kerjaan, kamu datang, ya kan? Ya udah, kita datang ke sana dan kita bawa itu anak. Pada saat kita nyampe ke sana, di mobil itu saya udah ngerasa ada yang aneh, karena saya duduk di depan sama supir, dia bareng di belakang sama teman saya, dan dia senderan ke teman saya. Awalnya saya udah merasa curiga, cuman ya udah, saya bilang udah nggak apa-apa, biarin gitu kan. Karena teman juga ngomong, oh ini istri kamu sama seperti adik saya nganggap dia seperti adik. Oke. Di hari ketiga kita tidur di tempat teman itu. Hari ketiga saya malam mau buang air kecil dan saya lihat posisi istri saya nggak ada di tempat. Tidur kamu? Ya. Di mana istri kamu? Di kamar sebelah. Di kamar sebelah? Ya. Kamu mergokin dia apa gimana? Saya pergokin, saya buka. Apa yang kamu saksikan? Ya, aib yang benar-benar aib. Saya samperin, saya pukulin lakinya. Dan yang anehnya, si istri malah bela dia. Lantas yang terjadi setelah itu? Ya, yang terjadi setelah itu ya saya luluh. Saya nggak bisa marah lagi, dan saya cuma mengiyakan apa katanya dia, dan saya langsung memaafkan dia begitu saja. Dan itu cuma sekali aja apa berkali-kali? Berulang-ulang. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang berbeda. Ini menarik sekali nih, Rudy. Tadi Hendy protes, dia curiga, merasa bahwa Ella ini kayak tidak logis ya. Tadi kamu bilang Ella ini 19 tahun, tidak dinafkahi, terus suaminya kasar, tapi dia tetap bertahan. Dan di sini secara tidak langsung, secara tidak sadar, tapi kita sadari akhirnya, kalian punya persamaan nih. Ngerasa nggak Ella? Ngerasa nggak Hendy? Oke, Rudy. Saya balik lagi ke Rudy. Energi seperti apa? Atau mungkin pelet seperti apa yang terjadi sama diri Hendy ini? Benda najis. Benda? Najis. Najis seperti apa? Saya tidak tahu tepatnya apa. Seperti maaf yang dicampurkan ke makanan kemudian diberikan ke dia. Hendy, ini coba kita flashback ke belakang ya. Menurut kamu, sampai istri kamu mau melakukan itu, andai kata ini benar, istri kamu melakukan hal itu sama kamu, kira-kira kenapa? Pasti punya alasan kan? Ya emang saya akuin, saya juga dulu awalnya itu saya orang yang kasar. Orang? Orang yang kasar. Orang yang kasar? Ya. Tapi setelah kita sempat pisah sekali, dia balikan lagi, ya saya sendiri udah berubah. Gitu. Oh sempat pisah? Sempat Apa pisah. yang kamu lakukan sama istri kamu sebelum kamu pisah? Ya, kata-kata, verbal atau? Tangan, mulut, dan saya dulunya pemakai. Menurut Rudy, istrinya tuh balik lagi karena emang bener-bener cinta sama dia apa justru punya maksud lain? Istrinya tuh sebenarnya dibilang cinta ya karena sudah terbiasa bersama dan butuh bantuan dia juga sebagai seorang suami. Iya. Tapi untuk maksud tujuan lain
saya pikir ya kembali ke kebutuhan sosok seorang suami aja sih. Untuk sekarang saya lihat sih dia sudah bersih dari pengaruhnya. Tapi sekarang dia ada makhluk-makhluk gaib yang tadi seperti saya bilang kadang datang kadang enggak. Lebih adilnya bisa kamu lihat juga Iqbal. Oke. Sekarang saya coba Iqbal. Oke, Rudy mendekat ke Iqbal. Apa yang akan dilakukan oleh Rudy? Boleh tangannya? Dia tidak terlalu familiar dengan hal-hal gaib sebenarnya. Tapi dia punya sifat yang buruk. Apa? Sifat buruk seperti apa? Gonta-ganti pacar. Gonta-ganti pacar. Oke, Arbi. Apa energi yang kamu rasakan di Iqbal ini? Dia punya hati yang keras. Keras? Jadi dia nggak mau ngalah. Oke. Ketika dilihat dari postur tubuhnya pun dengan pasangannya tidak mau ngalah. Jadi mau nggak mau pasti gonta-ganti pacar. Akhirnya akan seperti itu terus-menerus. Oke, mungkin Arbi bisa mendekat ke Iqbal untuk men-scan energi-energi yang ada di dalam diri Iqbal. Untuk Iqbal tidak terlalu banyak energi yang tersimpan, cuman lebih ke banyak emosi yang tersimpan dalam hati. Istilahnya seperti itu. Rudy, saya mau tanya. Iya. Ini Iqbal ini gonta-ganti pasangan nih apa? Pacaran aja, cuman iseng-iseng apa arahnya kemana? Apakah ke hubungan seks? Bisa jadi. Artinya bahaya dong kalau kayak begini kan bisa ada penyakit atau lain sebagainya. Mungkin. Oke, kamu bisa melihat nggak apakah dia ini ada penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa belum ada? Semoga jangan sampai ada. Oke. Amin. Kenapa Iqbal kamu kelihatan tersentak? Ya, yang dikatakan si Bang Rudi itu memang benar sih Bang. Ya. Saya sering gonta-ganti pacaran karena saya orang muda bosen. Setiap kalau ketemu cewek yang nggak cocok gitu, saya putus gitu. Kayak lagi nggak cocok, putus lagi gitu. Sekarang gini, kita sudah menguak sisi-sisi kelam mereka. Namun biar lebih fair juga, Rudy bisa nggak melihat sisi positif dari Hendy dan Iqbal ini apa aja? Sisi positif dari Hendy pertama. Sebenarnya Hendy ini orang yang penyayang. Dia juga orangnya tekun, rajin. Dia bukan tipe pria yang macam-macam sebenarnya. Itu sisi positif dari Hendy. Mungkin negatifnya adalah dia berhubungan dengan klinik, hal yang bertolak belakang dengan Mela. Oke. Iqbal, sisi positifnya adalah dia orang yang bisa dibilang rajin. Rajin? Ya. Kemudian dia itu kerja keras. Iya. Tapi sayangnya uangnya lebih banyak dihamburkan untuk wanita. Oke. Sayangnya itu ya. Oke. Mela. Ya. Apa sisi positif dari Mela? Mela, positifnya adalah dia sangat percaya pasangannya. Dia orang yang tidak mudah menaruh curiga pada pasangannya, jadi bisa membuat pasangannya itu merasa nyaman. Negatifnya adalah dia orang yang, menurut saya dia orang yang ceroboh. Dia kurang berhati-hati dan ya seperti itu kurang lebih. Boleh komen? Oh, boleh, silakan. Mau komen apa? Tadi kamu bilang kamu pernah kasar ya? Saya traumatik dengan Trauma? Iya, dengan kasarnya. Pernah, tapi pada saat itu kan saat dia masih dengan istrinya yang lama ya. Dan sekarang dia sudah berubah. Enggak tahu, saya takut aja. Takut, oke. Takut keulang lagi. Oke. Artinya kamu lebih tertarik dengan Iqbal kah?
Karakternya dia orangnya nggak penyabar ya. Saya pengennya tuh punya pasangan itu yang sabar, yang Tapi Mela ingat, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. iya sih. Oke. Dan sekarang begini saja. Pertanyaan saya sama Hendy dan Iqbal. Sebelum kalian saling memilih. Di antara Hendy dan Iqbal, apakah kalian tetap akan di sini? Apa ada yang mau mundur? Ya, Setelah tadi mendengar pengakuan dari Mela. Kalau dari Mela sendiri kan dia menolak karena traumanya. Dan saya Oh, kamu menyerah begitu aja? ya bukan menyerah sih, lebih ke menghargai dia sih. Jadi artinya Hendy. So, saya balikan lagi. Oke, jadi kamu tetap di sini tapi dibalikin sama Mela ya? Ya, saya balikan lagi. Oke, Iqbal mau tetap di sini? Mundur, Bang. Hah? Mundur. Mundur. Kenapa? Karena alasannya kalau Mbak Melanya kan dia untuk cari suami ya, yang serius. Sedangkan saya orangnya suka bosenan gitu. Oh. Jadi kan saya lebih cari ke pacar gitu, Bang. Oh, jadi bukan cari Iya. istri ya? Iya. Cari pacar buat digonta-ganti lagi ya? Enggak, maksudnya memilih lebih baik kan itu lebih bagus, Bang. Pacar nggak jelas loh. Kenapa nggak mau yang jelas-jelas aja? Dia juga sudah punya anak gitu kan. Dan dari tadi kan kamu sudah tahu dari awal bahwa dia sudah punya anak. Iya, cuman saya kan ingin mengenal dia lebih banyak gitu. Maka saya dengar dulu ceritanya seperti Ya itu. ternyata setelah mendengar Dia orangnya baik gitu. Tapinya apa? Kamu mundur. Tapi saya kalau untuk jadi suaminya belum siap gitu, Bang. Oke, ya udah. Nggak apa-apa. Kita juga itu hak kamu untuk mundur. Tapi hati-hati ya kena penyakit ya. Oke, ya udah. Kalau begitu nggak apa-apa. Ini keputusan kamu ya, Iqbal ya. Iya, siap. Oke, Bos, silakan iya. Iqbal mundur. Kita hargai keputusan kamu. Terima kasih Iqbal. Oh, siap. Ya, Bos ya. ya. Mbak, maaf Mbak ya, bukannya Nggak apa-apa. Itu keputusan atau hak setiap kandidat yang ada di sini. Nah, sekarang artinya tinggal tersisa Hendy dan Mela. Silakan. Hendy. Silakan kamu di sini. Mela di sini. Oke. Tadi Mela memilih 3 orang di antara sekian banyak kandidat pria. Sampai akhirnya Mela memilih 2. Satu Hendy dan satu lagi barusan Iqbal yang mengundurkan diri. Tersisalah Hendy. Yang ternyata mereka sama-sama punya kecocokan tanpa kalian sadari. Sama-sama pernah menikah. Satu janda, satu duda. Kamu punya anak? Mela juga punya anak. Kalian sama-sama pernah disakiti dan bertahan dalam rumah tangga kalian dengan kondisi yang parah menurut saya. Kalian sama-sama budak cinta. Sekarang, kalian sama-sama sadar bahwa ada di sini di acara ini adalah mencari jodoh, mencari cinta sejati. Ingin memperbaiki diri juga. Karena apapun yang kita buka, kita kuak di sini, dari Rudy, dari Arbi, itu tujuannya satu, adalah memperbaiki diri kalian. Karena kejujuran itu penting untuk memulai suatu hubungan apalagi. Dan sekarang, silakan. Oke, kalau di luar sana kalian cari jodoh mungkin bohong-bohong, ketemu sama cewek, pasti cowok akan ngomong baik-baiknya aja. Yang cewek juga akan manis-manisnya aja. Pas ketemu kayak seperti tadi cerita Mela ya, baik-baik awalnya, setelah 3 bulan ternyata keluar buruk-buruknya kan. Nah, ini dimulai dari keburukan yang dikuak tapi akan menuju kebaikan setelahnya. Silakan. Siapa yang ingin bicara duluan? Oke, Hendy silakan. Ya, keputusannya saya serahkan ke Mela karena saya menghargai sisi trauma dia. Tapi kamu tertarik dengan Kalau Mela? kalau tertarik sih, kalau bilang langsung tertarik sih nggak mungkin ya, karena juga baru. Tapi ada ketertarikan? sini. Ketertarikan dengan pribadinya dia. Pribadinya, berarti ada. itu. Oke. Pas sabar, ya mungkin kalau misalnya memang nggak jodoh di sini ya kita bisa temenan dulu. Oke, berarti ini kamu berharap dia mau ya? Enggak, jadi saya lebih ingin kenal pribadinya aja. Oke, Kenal tapi ada keinginan untuk mengenal dia lebih dalam ya? Ya mungkin ya. Ya gimana Rudy? Saya membaca apa yang dipikirkan oleh Hendy. Hendy ini sebenarnya merasa tertarik dengan Mela, Iya. tapi ada beberapa yang masih diragukan.
Jadi dia ingin menjalani dulu. Ya, Nanti pada suatu hari merasa saling cocok satu sama lain baru mereka menikah. Betul. Seperti itu maksud Hendy. oke. Begitu benar ya berarti ya? Oke, Mela gimana? Tapi suka kelentik. Mela merasa keberatan hidup berumah tangga dengan seorang pria keturunan paranormal. Karena dia tidak percaya hal seperti itu. Dan juga karena dia merasa takut, risih dengan hal-hal seperti itu. Oke. Hendy, kamu ingin melepas hal seperti itu nggak dari diri kamu? Atau justru kamu pengen hal seperti itu terjadi? Ya, kalaupun itu Maksudnya dalam kalau dalam dunia paranormal ya? ya karena selama ini saya alami sih energinya tuh positif ya. Jadi kamu ingin melanjutkan itu? Membantu. Ya, mungkin saya akan lanjutkan. Oke, jadi gimana Mela? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Enggak. Oke, nggak apa-apa, nggak cocok nggak apa-apa kan di sini bisa berteman mungkin. Iya. Ya Kalau kan? temenan sih is oke. It's Saya okay. Jadi kalau teman dia pribadi yang menarik menurut kamu ya? Ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk pasangan, karena saya juga nggak sama hal-hal yang kayak gitu. Nggak percaya. Mm-mm. Oke, nggak masalah. Oke. Jadi intinya kalian tidak berjodoh di sini tapi tidak apa-apa. Tapi kamu juga senang mungkin sudah mengenal pribadi Mela, begitu pula sebaliknya ya. Oke. Dan sekarang saya tanya, apakah kamu keberatan dengan apa yang terjadi hari ini di sini? Tidak. Kamu dibuka, dikuak semuanya, masa lalu kamu tidak masalah? Tidak masalah. Tidak masalah kamu juga? Oke, dan mungkin ini Rudy, Arbi, mereka akan jadi yang lebih baik lagi ya? Pasti Iya. akan menjadi lebih baik. Seperti kau bilang, akan menjadi lebih pribadi yang lebih plong, lebih lega lagi ya? Oke. Kalau begitu, kalian berdua silahkan kembali ke belakang. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dan pemirsa Garis Tangan, sekian dulu acara Garis Tangan kali ini, dan kita bertiga di sini tentunya akan terus berada di sini. Dan buat pemirsa juga yang ingin mencari cinta sejatinya, ingin mencari jodohnya atau membagikan kisah kalian, boleh kirimkan di Instagram kita di @garistangan dan juga mention ke Twitter kita di @garistanganantv. Dan di sini kita bukan bermaksud membuka aib atau mengorek-ngorek masa lalu seseorang, tapi kita mengajarkan orang untuk jujur akan dirinya untuk mengawali kebahagiaan mereka dengan pasangannya kelak. Terima kasih juga Rudy, terima kasih Arbi, kita akan terus bersama-sama di sini.